ini mungkin pertanyaan sepele sih, tapi kadang sering bingung ya kalau misalnya mau menyapa interviewer itu apakah lebih aman dengan panggilan ibu atau mungkin ada yang nggak suka dipanggil ibu, mungkin lebih prefer ke mbak atau gimana? Dan dalam bidang kerja itu nyata bagi si interviewernya itu kurang tepat, malah disaranin ke bidang kerja lain. Apakah ada kemungkinan untuk kejadian seperti itu, Kang Mbak? Nambahin gambar, terus ada juga pembahasa. Nah, apakah itu kalau kita melamar di suatu posisi, misalnya quality control, ada tipe yang harus kita maksimalkan gitu, untuk menjawab soalnya dengan benar, ataukah semua tipe soal itu sebenarnya sama aja gitu? Dari menyertakan trait personal kita, misalnya saya orang yang suka bekerja keras, kemudian saya suka belajar dan sebagainya, itu apakah sebegitu berpengaruhnya ketika proses rekrutmen atau bagaimana, Mbak? Terima kasih. Karena sebelum proses interview pun kita sudah biasanya perusahaan kan akan mengadakan psikotes gitu. Nah, psikotes ini kan salah satunya untuk melihat potensinya teman-teman di aspek-aspek yang menjadi fokusnya perusahaan. Ya, wah ini senior, saya khawatir kalau bicara. Nah, itu dalam proses LGD kita nggak bisa lihat itu begitu ya teman-teman. Lebih baik jika bisa berkontribusi dari awal sampai dengan akhir proses diskusi. Partisipasi dengan menyetujui pendapat yang lain. Menurut saya, silakan teman-teman bisa untuk mencoba untuk lebih menunjukkan ide-idenya di dalam forum. Ya, CV itu juga merupakan cara orang untuk melakukan personal branding. Ya, CV itu sedikit banyak HR akan melihat bagaimana teman-teman membranding diri teman-teman. Nah, personal branding itu bisa kelihatan dari nilai-nilai pribadi teman-teman, reputasi profesional, ya. Terus kemudian penampilan. Penampilannya profesional atau penampilannya mungkin jamet gitu kan, kita nggak tahu ya. Itu juga menunjukkan personal branding gitu. Dan terakhir adalah keterampilan, yaitu skill baik hard maupun soft yang teman-teman kuasai. Acara ini sangat membantu saya, terutama pada tadi sesi LGD, itu benar-benar memberikan saya gambaran. Nantinya itu kalau misalnya ada diskusi di dalam proses rekrutmen itu ternyata seperti itu. Terus itu juga mendorong saya untuk enggak merasa enggak enak untuk memberikan pendapat saya di sela-sela teman-teman yang lain juga memberikan pendapat seperti itu. Terima kasih untuk ECC karena sudah memberikan materi yang sangat lengkap dan sangat bermanfaat di masa depan kami semua sebagai mahasiswa PSPA dan untuk karir kedepannya sebagai apoteker. Patah hati rasanya perih, teman-teman farmasi terima kasih.